Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Kampung Al Munawar, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ini kami lakukan dalam rangkaian acara podcast syuting outdoor kami, podcast One Day One Innovation. Dan saat ini juga dengan backgroundnya adalah jembatan Musi 4 yang merupakan landmark kota Palembang, telah kehadiran tamu spesial pada hari ini, yaitu Bapak Oscar Esos MSI dengan inovasinya Kampung Bingen 14 Ulu. Pak Oscar merupakan lurah di Kelurahan 14 Ulu. Langsung saja kita sapa narasumbernya pada kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Oscar. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari baik ya. Ya. Tetap beraktivitas sebagai lurah di Kelurahan 14 Ulu. Nah, ini menarik sekali Pak, inovasi dari Kelurahan 14 Ulu ini yaitu Kampung Bingen. Apa sih Pak yang menginisiasi sehingga Bapak dan mungkin pemangku adat di sana tertarik untuk mengangkat Kampung Bingen sebagai suatu inovasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai Kampung Bingen, ya, di awal itu tentunya kita harus memaknai dulu apa itu Bingen. Bingen, betul. Bingen sebagaimana dalam pengertian di masyarakat bahwa Bingen adalah suasananya lama. Lama. Ya, jadi kalau Kampung tempo Bingen, dulu lah ya. Tempo dulu. Ya. Kalau Kampung Bingen itu kampung yang umumnya bangunan-bangunan yang ada di wilayah itu bangunan lama. Dan masyarakatnya ya tetap terjaga harmonisasinya dengan lingkungan. Nah, tujuan utamanya Pak dari menginovasi atau berinovasi dengan Kampung Bingen ini? Tujuan utamanya salah satunya itu pelestarian budaya. Pelestarian budaya, adat istiadat masyarakat di Kampung Bingen. Ya. Juga termasuk dengan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan lama yang ada di wilayah itu. Itu terkonsentrasi di satu tempat atau agak tercerai-cerai atau agak terpisah-pisah tempatnya, kalau Pak? Kampung Bingen itu adalah satu hamparan. Jadi Kampung Bingen itu kalau di wilayah Kelurahan 14 Ulu ada beberapa RT dalam wilayah itu, dari RT 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada beberapa RT dan satu RW. Satu RW gitu. Satu RW wilayah itu, dan masyarakatnya umumnya adalah sama. Jadi adat istiadat budaya dan masyarakat itu masyarakat Arab, di kampung Arab gitu. Oh, jadi seperti Al Munawar ini, Benar, Pak? Apakah juga merupakan salah satu objek dari Kampung Bingen? Iya, jadi kalau Kampung Bingen itu sebetulnya dengan Al Munawar ini mempunyai hubungan kekerabatan. Jadi antara 14 Ulu dan 13 Ulu ini ada satu kesatuan sebetulnya. Dan kebetulan Kampung Bingen ini sebetulnya sudah lama kami kembangkan, mulai dari tahun 2019 sudah mulai kita kembangkan. Harapan kami ke depan Kampung Bingen ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palembang ini, dan sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata oleh Dinas Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya? Iya, benar. Gitu. Nah, dalam hal bangunannya sendiri Pak, kalau kita bicara Bingen tentunya dia pasti ya paling tidak 50 tahun ke atas lah. Ini yang paling tua berada di lokasi mana dan umurnya berapa gitu Pak? Kalau di yang paling tua ada bangunan tua, rumah burung namanya itu sekitar ratusan tahun. Ratusan tahun ya? Jadi di awal-awal abad ke-18 sudah dibangun rumah itu, dan sampai saat ini masih terjaga dan mungkin dapat dilihat kondisi di lapangan ada gitu ya. Nah, dan malah sudah dikunjungi oleh banyak dari peneliti. Itu masih dengan artinya dia masih dengan kondisinya yang pertama kali dibangun, apakah sudah berapa kali dibuka atau direnovasi gitu Pak? Sebagian masih terjaga seperti awal bangun.
dan sampai saat ini masih ditempati oleh ahli waris dan keturunan-keturunan terdahulu. Jadi masih tetap terjaga bangunan. Masih ya tersebut. gitu ya. Walaupun misalnya ada kerusakan, tapi dia mungkin tidak terlalu menghilangkan bentuk aslinya gitu Pak ya. Masih dijaga sesuai dengan bentuk aslinya. Iya. Nah kalau yang sepengetahuan kita nih Pak ya, Iya. kalau dia kampung Bingen dan dengan rumah-rumah lama itu pasti rumahnya bangunannya besar, Besar. dan Iya. dengan apa namanya kayu gitu Pak. Apakah di sini juga begitu besar kayak sampai bisa memuat beberapa apa namanya keluarga gitu, dan bagaimana dengan apa bangunannya dari kayu itu bagaimana Pak? Betul, kalau di Kampung Bingen itu bangunannya besar-besar dan biasanya menampung beberapa keluarga di bangunan tersebut. Ya. Betul. Dan juga memang masih berbentuk apa namanya dari kayu gitu Pak ya? Ya, dari kayu. tua Sebagian kalau kayu ini kayu unglen, kayu ulin. Kayu yang tua-tua itu ya, yang masih Jadi bagus. kayu itu memang kayu yang berkualitas sehingga tidak mudah di ini lapuk atau terkena perubahan karena waktu ya. Kan di sini ada beberapa apa namanya titik Pak ya di kelurahan 13 tadi Bapak bilang 14 gitu ya yang ada rumah tersebut Pak ya. Iya. Nah, bagaimana apa namanya campur tangan dari dinas pariwisatanya gitu ya apabila memang sudah dijadikan destinasi wisata itu paketnya apa saja? Misalnya nih dari RT ini, RT ini, RT ini, RT ini gitu loh Pak. Kunjungannya dari mana itu? Memang beberapa waktu yang lalu sudah ditinjau oleh dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan juga mengenai event mungkin itu bisa dibuat di wilayah Kampung Bingen. Sebelum itu kami juga telah mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakat setempat, agar mereka juga mulai membuka diri bahwa ketika wilayah itu menjadi destinasi wisata, maka tentunya yang paling utama harus dilakukan adalah penerimaan masyarakat. Betul. Kemudian menggali potensi yang ada di wilayah itu, dan tugas dari pemerintah juga adalah menyiapkan sarana membantu agar untuk bisa sampai ke situ gitu ya. Mbak, ya. Mungkin apa namanya transportasinya, Transportasi, mungkin lahan parkir. Betul, dan juga mungkin apa ya namanya adanya event-event tertentu yang diadakan atau diselenggarakan di daerah tersebut, sehingga apa nilai jualnya daerah tersebut itu apa namanya dikenal dan apa bisa menjadikan banyak orang datang ke sana. Gitu, Pak. Usaha sendiri Pak, usaha yang dilaksanakan oleh Bapak sebagai lurah untuk apa namanya mengembangkan daerah ini. Kebetulan karena saya juga sudah lama bertugas di wilayah ini, jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah memperbanyak sosialisasi pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial kepada warga dan tokoh masyarakat setempat. Gitu ya. Ya, dan juga kita aktif pada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Apa ini belum ada Pak? Misalnya kan sekarang orang sudah ada untuk marketing itu mungkin ada IG tertentu atau Facebook tertentu tentang Kampung Bingen sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Betul, Mbak. Harusnya seperti itu Pak ya? Ada, Sudah ada ya? Nah, ada IG Kampung Bingen, ada Mbak. Jadi kita bisa langsung akses di situ. Ya. Baik. Harapan kedepannya Pak terhadap apa namanya Kampung Bingen ini? Harapan ke depan satu mungkin kepada masyarakat dulu, bahwa masyarakat mohon dukungan peran serta masyarakat karena tidak mungkin setiap program pemerintah yang akan dilaksanakan apalagi untuk mengembangkan suatu wilayah itu tanpa didukung oleh peran serta dukungan masyarakat dan penerimaan masyarakat ketika wilayah itu menjadi destinasi. Kemudian kepada pemerintah juga dukungannya adalah salah satunya sarana dan prasarana, termasuk kita butuh juga dermaga seperti ini biar nanti ketika ini menjadi agenda pariwisata di kota, maka mungkin transportasi air yang akan dilakukan oleh penyelenggara pariwisata bisa menjadi daerah kami bisa menjadi ini salah satu destinasi. Jadi artinya ada agenda tur perjalanan di Sungai Musi gitu dan mampirlah ke Kampung Bingen, itu harapan kita. Tur de Musi gitu Tur de Pak Musi, ya. benar. Jadi bisa mampir dari dermaga ke dermaga. Benar, salah satu Almunawar mampir ke Kampung Bingen atau ke Pulau Kemarau. Itu harapan kita. Nanti terakhirnya ke Pulau Kemarau. Benar, ya. Baik. Terakhir ini Pak, pesan-pesan kepada para inovator dan juga mungkin kepada masyarakat di Kelurahan 14 Unggul khususnya. Ya. Kepada inovator juga kepada masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan 14 Unggul, ayo mari kita sukseskan biar Kampung Bingen ini menjadi salah satu destinasi wisata yang unggul di Kota Palembang dan dikenal oleh dunia luas. Jadi salah satunya mari kita support program Kampung Bingen ini hingga program ini bisa terwujud.
Baik, ucapan terima kasih ini Pak kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam memperkenalkan Kampung Bingen. Silakan Pak. Ucapan terima kasih kami layangkan juga untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru dan jajarannya atas bantuan dan supportnya. Mungkin ke depan juga kami butuh bimbingan, butuh juga support sarana dan prasarana. Semoga kampung ini juga bisa terlaksana dan jadi terwujud dengan baik. Kepada Bapak Wali Kota juga kami aturkan terima kasih dan jajaran juga di pemerintah Kota Palembang atas dukungannya. Kepada Bapak Camat terutama yang membidang membawahi wilayah ini juga kami aturkan terima kasih pada Bapak Camat dan jajaran, kemudian juga jajaran di kelurahan, kemudian setiap seluruh sektor terkait lintas sektoral termasuk dari Polsek, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di lingkungan terutama di wilayah Kampung Bingen di RW 02 di Kelurahan 14 Hulu ini bisa terlaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Oscar Esos MSI yang merupakan lurah dari Kelurahan 14 Hulu yang menginovasi atau berinisiatif untuk mengembangkan Kampung Bingen. Mudah-mudahan Kampung Bingen ini lebih terkenal lagi di Sumatera Selatan pada khususnya dan mungkin terkenal ke seantero Indonesia pada umumnya sehingga banyak nanti wisatawan yang datang ke sana untuk melihat destinasi wisata di Kampung Bingen. Untuk informasi lebih lanjut kami menunggu Anda memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube Podcast One Day on Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di acara kami One Day One Innovation selanjutnya dan salam inovasi.